Indonesia, sebagai tempat tumbuh asli pohon kayu putih, menghasilkan minyak kayu putih lebih dari 650 ton tiap tahun. Masih jauh dari kebutuhan 3.500 ton atau lebih tiap tahun. Sebagai penghasil minyak kayu putih terbesar dan juga menjadi pengguna terbesar, Indonesia mengimpor lebih dari 80% minyak substitusi, yaitu minyak eukaliptus untuk memenuhi kebutuhan minyak kayu putih di dalam negeri. Untuk dapat swasembada, perlu dilakukan penanaman kebun-kebun baru dengan menggunakan benih unggul. Membangun kebun kayu putih adalah sebuah usaha yang menguntungkan, sebagaimana dibuktikan oleh petani di Kampung Rimbajaya, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, yang cerita keberhasilannya diangkat dalam dokumentasi ini. Ya dulunya dia suka tebang-tebang pohon di hutan. Jadi nanti pagi kita bangun sudah pikul sensor ke hutan. Pulangnya sore, dia bawa pulang sensor lagi, kayunya tinggal. Kita urus trek baru angkut kayunya ke kota. Kan 3 kan keban tapi kaki susah sakit. Kenapa lagi? Jalan lagi. Oh, bisa transport keban sudah kan? Yang mau pulang silakan pulang, nanti saya dengan Pak Elisa tanya. Bagus jantan teban sudah. Tidak ada yang marah di dalam itu lokasi. Oh, ya sudah. Jadi kalau mau pulang saya, nanti saya dengan Pak Elisa masuk. Ini saya cuma kasih tahu saja. Sewaktu saya masih jadi penebang kayu atau perusak hutan, itu waktu itu hasilnya itu cuma pas-pasan saja. Tidak ada kelebihan. Untuk makan saja. Untuk sekolah anak tidak bisa. Biaya penebangan, operator, bensin, ongkos angkut itu sangat besar, dan hasil yang didapatkan oleh Bapak Ibu itu berkisar antara 100 hingga 200 ribu per 1 kubik. Itu belum menghargai 200 ribu, itu belum menghargai keringatnya Bapak Ibu. Kita tanam satu pohon kayu putih itu kita panen, 6 bulan kemudian kita panen lagi, dan seterusnya pada saat dia akan tumbuh lagi menjadi trubus baru, kita akan panen daun-daun yang akan tumbuh kemudian. Ya pada akhirnya kita bisa mendapatkan tambahan pendapatan ekonomi bagi kehidupan keluarga dengan tidak merusak hutan. Biasa orang bilang kalau tanam kayu putih siapa yang mau olah. Jadi tapi dari situ juga kami tidak putus asa untuk bekerja. Kita kerja saja, mungkin satu waktu ada berkat di situ. Banyak orang tidak pusing untuk mau tanam kayu putih. Dulu itu memang kami sendiri. Jadi kita kerja sampai sekarang baru banyak yang minat untuk tanam. Tanam apa ini? Oh, ya baru kamu juga dari mana ini? Kamu tidak dari mana? Saya tebang kayu. Aduh, saya bilang kamu stop tebang kayu sudah, lebih baik. Tanam juga bikin kotor-kotor tempat saja, tidak hasil juga. Iya, mungkin kami yang tebang itu yang tidak nikmati. Kalau saya tanam nikmati depo asli. Kapan masih kecil begini kapan? Nama saya Saku Warnares. Jadi saya dulu saya pembantu untuk Bapak Ronggayari. Tukang pikul minyak juga untuk pikul papang. Sekarang setelah kayu putihnya ada, saya berkebun di satu lahan saja dan panennya rutin tiap hari saya bisa panen. Akhirnya juga saya nikmati sekarang membiayai anak-anak saya untuk melanjutkan pendidikan. Nah, belum bisa bayar upah kerja dan mengirim anak-anak ke sekolah. Begitu saya menanam pohon kayu putih, saya bisa sekolahkan anak saya bisa buka kios, berhenti total untuk menebang kayu, dan saya kembali tanam kayu putih sebanyak 3.000 pohon. Dan dari hasil minyak kayu putih ini, hidup saya dengan keluarga sangat berubah jauh dengan waktu sebelumnya saya sentuh kayu. Melalui inovasi pemuliaan pohon, telah dihasilkan benih unggul dengan rendemen minyak lebih dari 1,3% dan kadar 1,8 sineol di atas 65%.
Dengan jumlah pohon 5.000 pokok tiap 1 hektar dapat menghasilkan hingga 230 kg minyak atau senilai hampir 46 juta rupiah. Harga tahun 2018. Pohon kayu putih atau nama ilmiahnya Melaleuca cajuputi subspesies cajuputi adalah jenis asli Indonesia yang tumbuh secara alami di Pulau Buru, Pulau Seram, Pulau Ambon, dan pulau-pulau lain di Kepulauan Maluku. Meskipun kayunya dapat digunakan sebagai kayu pertukangan, namun daunnya lebih bernilai ekonomi tinggi karena dapat disuling untuk menghasilkan minyak kayu putih. Pohon kayu putih siap dipanen daunnya setelah umur 24 bulan dan selanjutnya setiap 6-9 bulan dapat dipanen kembali. Panen pagi-pagi sekali sudah pergi. Sore itu jam-jam 3 sudah siap-siap ke dalam. Anak-anak ikut. Kalau Paronggeari panen, Pak Warnaris dengan anak-anak juga bantu. Kalau Pak Warnaris panen, Ibu Ronggeari, anak-anak semua bantu. Jadi saling membantu saja. Mau bawa orang dari luar juga nanti bayar dulu bisa. Jadi mungkin ada air minum atau kopi, bawa sama-sama ke kebun, pulang sampai di rumah baru makan. Pemanenan daun dilakukan pada pagi hari ketika laju transpirasi daun masih rendah dan aktivitas metabolisme daun juga rendah. Pemanenan di musim kering juga akan memberi hasil rendemen yang lebih tinggi dibandingkan di musim hujan karena kadar air di dalam daun rendah. Panen daun dilakukan dengan memotong cabang atau ranting dari batang pohonnya dan kemudian daun dipisahkan dari ranting-rantingnya untuk disuling. Selanjutnya daun ditimbang agar diperoleh data berat biomasa daun yang dihasilkan setiap pohon. Data ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan produksi biomasa daun dari waktu ke waktu. Angka biomasa daun yang rendah mengindikasikan pertumbuhan tanaman mengalami gangguan. Bisa jadi karena musim kering atau kesuburan tanah yang menurun, sehingga perlu dilakukan pemupukan. Pohon-pohon di kebun Rimba Jaya ini rata-rata menghasilkan biomasa daun seberat 4 kg tiap pohon. Berdasarkan pengalaman di kebun kayu putih yang ada di Jawa, daun pohon kayu putih dapat dipanen hingga pohonnya mencapai umur 35 tahun. Setelah itu perlu diremajakan. Kelompok Tani Cofarwis mengoperasikan 1 unit alat suling berkapasitas 150 kg daun. Alat suling ini dirancang dan diproduksi oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri Ambon dan dihibahkan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku Papua di Ambon. Salah satu keunggulan alat ini adalah mudah dalam pengoperasiannya dan efisien, sehingga petani dapat dengan mudah mengerjakannya. Proses penyulingan berlangsung relatif singkat. Tetesan minyak pertama keluar pada menit ke-20 dan penyulingan dapat diakhiri pada menit ke-120 sampai 180. Berkat penggunaan benih unggul, rendemen minyak yang dihasilkan sebesar 1,2% jauh lebih tinggi dari penyulingan yang ada di Pulau Buru dan Pulau Seram yang hanya 0,6% atau di Jawa yang rata-rata 0,8%. Hasil uji laboratorium juga menunjukkan kadar 1,8 sineol sebesar 65%. Hasil itu menunjukkan minyak kayu putih produksi kelompok tani hutan Cofarwis ini telah memenuhi ketentuan SNI untuk minyak kayu putih. Minyak kayu putih yang dihasilkan sebagian besar dibeli oleh KPHL Biak Numfor dan sisanya dijual sendiri dalam kemasan botol berlabel minyak kayu putih Rimba Jaya di pasar lokal. KPHL Biak Numfor menjual minyak tersebut dengan label Farkin untuk memenuhi permintaan berbagai pihak di Jayapura, Merauke, dan kota-kota lain di Papua. Masih sekolah 6, yang nomor 4 saya sementara kuliah di Unipa Manokwari. Itu hasil dari minyak kayu putih. Kebun kayu putih dan penyulingan di Kampung Rimba Jaya membuktikan bahwa hanya dalam waktu 18 bulan sejak ditanam telah menghasilkan manfaat ekonomi yang besar. Jika keberhasilan petani di Kampung Rimba Jaya dapat diterapkan di desa-desa lain di Indonesia sebagai plasma dan menghubungkannya dengan industri besar sebagai inti, tentu akan dapat mengangkat industri minyak kayu putih dalam negeri, menjadikan Indonesia swasembada minyak, sekaligus petani dapat menikmati keuntungan ekonomi yang signifikan.